Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Mass Media Communication. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang metode analisis konten ya. Jadi kemarin kita sudah bicara tentang apa saja itu konten analisis, dan hari ini kita akan bicara tentang apa saja metode-metode yang digunakan untuk analisis konten itu sendiri ya. Baik, secara umum kalau kita kemarin sudah membahas tentang konten analisis. Jadi konten analisis atau analisis konten itu merupakan satu alat penelitian yang digunakan untuk menetapkan kehadiran dari kata-kata tertentu, tema ataupun konsep yang dengan diberikan data kualitatifnya, yaitu seperti teks. Dengan menggunakan konten analisis, peneliti dapat menghitung dan menganalisis dari kehadiran dari arti, hubungan antar kata tersebut, tema, dan konsep-konsepnya. Sebagai contoh, peneliti bisa mengevaluasi bahasa yang digunakan untuk artikel berita untuk meneliti bias ya, atau perbedaan arti ya, ataupun keberpihakannya. Peneliti bisa dapat membuat inferensi tentang pesan yang ada dalam teks, penulis, dan audiens, bahkan budaya serta waktu yang mencakup dari teks sendiri. Jadi kalau kita melihat kajian dari konten analisis itu, jadi konten analisis itu akan menganalisis tentang kata, kalimat, frase, ataupun teks itu sendiri dengan melihat kehadiran atau kemunculannya yang ditambah dengan nanti data kualitatif yang ditambahkan juga nanti dengan konteks dari teks itu sendiri. Tujuannya adalah untuk melihat apa makna sebenarnya ataupun makna tersirat yang ada di dalam teks itu sendiri ya. Secara umum metode penelitian itu ada dua metode analisis konten ini. Yang pertama itu adalah kuantitatif. Quantitative analysis, the core step or scientific method to any study in domain area theory, procession, and observation. The scientific method operationalizes deductive logic, which goes from the more general to the specific in the following order: theory, hypothesis, observation, and empirical generalization. Jadi kalau kita lihat pada kajian analisis dari data kuantitatif, jadi kajian ini lebih menerapkan kepada teorinya, yaitu operasionalisasi. Jadi bagaimana cara mengkodekan ya, dan observasi, pengamatan. The scientific method operationalizes deductive logic, artinya deduktif ya, menguraikan dari umum ke khusus ya. Nah, jadi dari bentuk-bentuk yang umum dijabarkan hingga bentuk-bentuk yang khusus ya. Teorinya lebih menggunakan hipotesis, observasi, dan generalisasi yang empiris ya, berdasarkan fakta. Nah, jadi secara umum kuantitatif itu lebih melihat data per data, apa yang nampak, kira-kira seperti itulah ya. Nah, apa yang nampak itu yang akan dihitung, itu yang akan ditentukan jumlahnya, dan itu yang akan diteliti ya berdasarkan aturan-aturan yang empiris. Bagaimana cara penerapannya? Nah, kalau kita melihat cara penerapannya ada 8. Yang pertama itu establish a question, jadi tentukan dulu pertanyaannya. Bagaimana cara menetapkan pertanyaannya dari kuantitatif ya, itu harus kita jelaskan satu-satu ya nanti. Jadi dengan adanya jumlahnya, apakah nanti kita melihat jumlahnya, apakah kita bicara tentang kata, tema, konten, ataupun misal nanti teksnya, nah, itu harus kita jelaskan. Selanjutnya, devise a hypothesis or question to be tested. Jadi pastikan kita sudah menjelaskan tentang hipotesis
ataupun pertanyaan yang akan diuji. Jadi hipotesisnya itu harus jelas, ya, biar nanti pertanyaannya itu terjawab dengan tepat, ya. Yang ketiga, pastikanlah kita sudah mendesain dari metodologi, metodenya seperti apa. Kalau kuantitatif ya kuantitatif nanti. Yang keempat, create a research team. Pastikanlah kita sudah membuat suatu kelompok penelitian, menuliskan proposal dan receive fund kalau ada, ya. Nah, jadi dengan adanya tim penelitian, kita menulis proposal dan mendapatkan anggaran ataupun menjelaskan anggaran, itu penting sekali, ya. Set up the research team, pastikanlah kita sudah meneliti ataupun menetapkan siapa saja tim-tim kita. Gather data. Yang keenam, kumpulkan data, kode data, dan tes hipotesis. Jadi kita kumpulkan data, kita berikan kode-kodenya. Ini masuk ke data mana, ini masuk ke data mana, dan setelah itu kita akan menguji hipotesisnya. Apakah pernyataan yang kita buat itu sesuai dengan data di lapangan atau dia bertolak belakang dengan apa yang terjadi di belakangan di lapangan, ya. Yang ketujuh, analysis data determine if it supports the hypothesis or provide answer to the question. Nah, jadi selanjutnya gunakanlah data untuk menetapkan jika hipotesisnya sesuai. Jadi jika seandainya analisis data kita itu tepat, ya, sesuai dengan pertanyaan, sumber data, maka jika seandainya hipotesisnya sama atau tepat, maka itu harus dijelaskan dengan baik, ya. Yang ke-8, report the result, dan pastikan kita melaporkan hasil dari penelitian kita itu atau pengumpulan data kita itu kepada suatu komunitas yang lebih luas. Selanjutnya kita melakukan peer review dan contribute to the field. Jadi kita ada peer review. Kita mendiskusikan dengan pihak yang lain, dengan para ahli, apakah memang apa yang kita tulis itu memang dipahami dengan baik, ya. Kira-kira seperti itu tahapan dari kuantitatif analisis, ya. Sementara kalau kita melihat dari kajian kualitatif, berdasarkan dari Neundorf, typical content analysis is comprised 9 step. Jadi ada 9 tahapan, ya, yang disampaikan oleh teori ini tentang kajian dari kualitatif. Jadi kalau kita melihat dari kajian kualitatif itu lebih kepada deskripsi, ya, mendeskripsikan apa yang nampak. Kita tidak akan menghitung-hitung, ya, jumlah atau sebagainya. Walaupun bisa saja kita memang melihat jumlah seperti itu, tapi kita akan lebih proses kepada bagaimana menjabarkan, bagaimana memframing, mempacking, ya, mengemas atau membuat suatu informasi dengan penjabaran yang kita dapatkan melalui pemahaman kita. Oke, kita masuk data satu. Teori and rational. Jadi secara kualitatif kita akan menentukan what are the question, apa saja nanti pertanyaan-pertanyaan yang kita tentukan dalam kajian kualitatif. The hypothesis, what body will be examined and why? Why is important? Does the current literature address this question or this question? Jadi kalau kita menghubungkan antara teori dan rasionalisasinya, jadi pertanyaannya harus kita jelaskan, hipotesisnya, apakah kerangka dari teori itu sudah diuji dan kenapa, ataupun apa pentingnya penelitian ini? Apakah does literature, apakah penelitian-penelitian sebelumnya ada yang meneliti tentang ini atau bagaimana? Jadi dengan adanya kita mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, itu kita akan dapat mengkorelasikan atau menghubungkan antara satu topik atau tema dengan
tema lain, sehingga teori itu akan memiliki suatu kesinambungan ya. Conceptualization, ini konsep. Jadi what dictionary type division will be used with what variables, ini adalah kata kunci. Jadi bagaimana cara kita menetapkan kata kuncinya untuk setiap penelitian ya. Jadi dengan ada jelasnya kata kunci yang kita tetapkan pada sumber data kita atau pada nanti penelitian kita, ini akan membantu si peneliti itu mendapatkan data yang baik ya untuk penulisan sebuah informasi ya. What will sample and sample will you gather why? Jadi apakah kita akan menggunakan istilahnya sampel, populasi, sumber data atau data, nanti kita harus jelas, karena untuk membuat berita kita harus jelas mendapatkan informasi dari mana populasinya, sampelnya, sumbernya dari mana. Dan dengan adanya kejelasan antar populasi, sampel, data, sumber data tadi, maka hasil yang kita buat akan lebih jelas ya. Operationalization, what type of coding scheme will be this used? Jadi bagaimana cara penggunaan kode ya untuk setiap data yang nampak. Does the measure match the conceptualization? Nah, apakah teori yang kita gunakan itu cocok dengan konsep yang sudah ditentukan atau bertambah atau berkurang? Bagaimana terjadi sesuai dengan yang nampak di lapangan ya? How do you determine and verify validity and reliability? Jadi validitas untuk data itu seperti apa? Bagaimana kita mencek bahwa data kita itu valid? Tentu harus jelas narasumbernya, waktunya, kapan pengambilannya, bagaimana cara kita mengambil itu harus jelas, harus kita nyatakan nanti. Jadi ketika berita itu dikonfirmasi atau di-challenge orang lain, nanti kita dapat membuktikan bahwasanya data kita itu atau informasi yang kita tulis itu memang valid adanya. Reliability itu lebih kepada kepercayaan orang terhadap berita itu sendiri ya, reliable ya, cocok dia sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam suatu informasi. Jadi reliabilitas dari sebuah informasi itu ya, itu tersebut nanti dia akan disesuaikan dengan triangulasinya ya. Jadi sumber datanya, data itu sendiri, dan nanti akan dilihat berdasarkan konteks dari data itu muncul ya, dan baru nanti keluar dia reliable, dapat dipercaya ya. Bagaimana suatu informasi itu didapatkan. Selanjutnya, develop the coding scheme. Kita akan menetapkan bagaimana skema dari pengkodeannya. If human coder are used, what codebook and coding form will be used? If a computer use, what dictionary will be created or reused? Jadi sebenarnya kita sudah memiliki beberapa aturan-aturan dalam pengkodean itu secara linguistik, itu bisa kita gunakan. Apakah kita menggunakannya kodenya dalam bentuk tergantung ya, apakah datanya itu ujaran atau teks atau ujaran. Jadi setiap data itu dia harus diberi kode supaya memudahkan si peneliti itu sendiri untuk proses pengelompokan dan analisisnya. Oke. Dan ini yang terakhir tentang sampel. Jadi sampel itu bagian kecil dari sebuah populasi. Jadi populasi itu misalnya kita akan meneliti ataupun kita akan mendapatkan gelandangan ya. Nah, gelandangan itu kan banyak ya. Maka kita akan meneliti gelandangan di mana. Apakah gelandangan di tempat A atau di tempat B gitu ya. Harus kita jelaskan dia sampelnya dari mana. Dan sampel itu nanti diharapkan dapat mewakili populasi yang ada. Semakin banyak sampel yang kita gunakan, maka data kita akan semakin akurat ya. Dan hati-hatilah dalam menggunakan sampel, pastikanlah sampel
dengan baik karena sifatnya sampel, nanti dia akan mengeneralisir dari populasi yang ada. Run a pilot test and check intercode reliability. Jadi setelah kita melakukan penelitian, maka kita akan melakukan pilot test, tes sederhana, uji publik ya. How much the coders agree during a pilot test? Are the variables reliable? Have the code book and form can be revised as needed? Has the researcher run a spot test human versus the computer to check for human computer reliability? Jadi kita juga akan melihat atau menteskan nanti jenis-jenis dari pengumpulan data kita itu kepada baik secara sumber kita ataupun nanti kita akan membandingkan juga dengan yang komputer punya. Nah, gitu ya. Jadi dengan adanya pilot test ini, uji publik ini, kita tes dulu kepada suatu kelompok kecil apakah atau bagaimana reaksi dari mereka terhadap apa yang sudah kita nyatakan dalam bentuk tes kita ini. Apakah mereka setuju atau tidak? Apakah pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan itu cocok untuk nanti kita melakukan penelitian yang ruang lingkupnya lebih luas gitu ya. Apakah pengkodean itu sudah cocok dengan sistem yang sudah digunakan secara umum ataukah kita masih perlu untuk menggunakan metode pengkodean lebih lanjut. Selanjutnya kalau kita sudah paham dengan sistem kode, maka kita akan melakukan mengkode data. Jika human codes are used, are there at least 2 coders? Does the data overlap by least check for reliability? Computer use has the researcher spot check for validity. Jadi data itu harus hati-hati kita dalam mengkodekannya, karena nanti kita akan menggunakan informasi ini untuk pengelompokan, kategorisasi dan analisis. Jadi kalau kita salah-salah nanti dalam pengelompokan, kalau datanya itu banyak, maka nanti bisa saja orang akan memberikan salah analisis ataupun interpretasi terhadap data yang kita tampilkan. Gitu ya. Dan selanjutnya calculate the reliability. Jadi what reliability figure is used for each variable person? Ini istilah saja ya, Scott P and Y. Jadi kita akan menghitung reliabilitasnya, kepercayaan dari data tadi ya. Jadi bagaimana kita akan mencek mentriangulasi dari data itu sendiri. Apakah data yang kita tampilkan itu sudah mewakili dari penelitian kita, dari informasi kita. Apakah data yang kita sampaikan itu nanti dapat mengeneralisir suatu kelompok data yang besar. Apakah data tadi itu sudah memberikan suatu interpretasi yang terbaik atau masih menimbulkan multi makna dengan apa yang kita tulis ya dalam suatu informasi. Dan terakhir, tabulate and report the result. Kalau sudah pasti jelas bagaimana cara mengkodekannya, sudah kita hitung reliabilitasnya, maka tabulate. Buatlah tabel kan ya, tabulasikanlah data kita itu dengan jelas. Kita hitung berapa jumlahnya, kita sudah tahu kelompoknya, maka setelah itu kita nyatakan hasilnya. Jadi dengan adanya pelaporan hasil tersebut, maka kita dapat menentukan atau orang dapat memahami apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan dalam suatu tulisan kita. Jadi dengan adanya cara penulisan itu, untuk report atau melaporkan data itu digunakan 2 informasi, yaitu secara angka maupun secara tulisan ya. Angka itu dapat memberikan presentasinya, kalau tulisan itu dapat menjelaskan atau mendistribusikan data yang ada. Oke, kira-kira seperti itu metode analisis konten ya. Silakan gabungkan, apakah menggunakan 1 atau 2, sebaiknya itu gabungan. Jadi suatu informasi itu sebaiknya ada gabungan dari data analisis kuantitatif dan
kualitatif ya. Jadi dengan adanya gabungan kuantitatif dan analisis itu dapat memberikan suatu gambaran yang jelas terhadap informasi yang kita sampaikan. Oke, yes. Thank you for today. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.